Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Hendaklah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati yang melimpah atas penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Karena situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, hidup kita masih dalam pemeliharaan dan perlindungannya Tuhan. Bahkan sampai dengan hari ini, kita masih menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Sebagai umat pilihan Allah, kita harus sadar bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi saat ini, Tuhan sedang menuntun kita sebagai umat pilihan untuk masuk dalam suatu dimensi yang baru, suatu dimensi peperangan rohani yang terbesar, di mana akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Perlu diketahui juga, di dalam situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, iblis turut bekerja, berusaha mencoba mengintimidasi kita sebagai umat pilihan Allah, supaya kita keluar dari rencananya Allah dan gagal menikmati janji-janji yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Lalu apa yang Tuhan kehendaki supaya untuk kita perbuat? Di dalam 1 Samuel 12 ayat 20 ada dua hal yang Tuhan kehendaki untuk kita harus perbuat. Hal yang pertama, jangan pernah berhenti mengikuti Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan mau kita tetap hidup dalam perjanjian dengan Allah. Bagaimana supaya kita tetap hidup dalam perjanjian Allah? Ada 3 T yang harus kita lakukan. T yang pertama, tetap tekun dalam iman. T yang kedua, tetap teguh dalam iman. T yang ketiga, tetap tak tergoncangkan dalam iman. Iman merupakan dasar yang penting dalam kehidupan kerohanian kekristenan kita di dalam mengikut Tuhan. Iman yang kita miliki, iman yang ada dalam diri kita, bukan hasil dari jerih payah kita, tetapi pemberian Tuhan, supaya dengan iman kita dapat melakukan kehendak Allah melalui perintah-perintahnya yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena iman, hidup kita dibenarkan oleh Allah. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 38. Orangku yang benar hidup oleh iman. Dengan iman, kita masih memiliki pengharapan akan menerima janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Hal yang kedua yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat di dalam 1 Samuel 12 ayat 20. Tetap beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini berarti bahwa Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam hadirat-Nya. Jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan-bosan masuk dalam hadirat Tuhan dengan doa, pujian, dan penyembahan, serta memperkatakan firman Tuhan. Apabila ini kita lakukan, maka ini akan membuat hati kita melekat kepada Tuhan. Apabila hati kita melekat kepada Tuhan, percayalah, janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 14-16 akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita tetap tinggal di dalam perjanjian dengan Allah dan tetap tekun di dalam masuk dalam hadirat Tuhan dengan doa, pujian, dan penyembahan setiap waktu, setiap saat, dan tetap memperkatakan firman Tuhan di dalam musim-musim kehidupan kita.
percayalah, Tuhan pasti akan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjiannya, suatu tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, orang-orang yang berkenan di hadapannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.